Halo guys, selamat pagi. Hari ini kita kedatangan mesin timbangan lagi dengan merek berbeda. Ini sudah saya buka. Mereknya apa ini mereknya ya? F1976 atau HD150. HD150 modelnya itu mereknya tidak ada mereknya. Pokoknya seperti ini dia. Kendala yang dialami tidak menyala, sama seperti yang kemarin. Sudah saya cek, ternyata baterai masih drop, tegangannya sekitar 1,7 volt, dan yang ini sekitar 0, berapa gitu. Saya cek juga baterainya aman, konektornya juga aman, menyambung mau sampai sini. Nah, analisisnya jadi mungkin adaptornya ini tidak bawaan pabriknya. Jadi tegangan yang baterai terima atau modul terima ini harusnya sekitar 6 volt, cuma 6 volt. Sedangkan dua adaptor ini yang dimiliki ini tegangannya 12 volt. Jadi analisa yang paling kuat saat ini adalah si modul terkena over voltage atau kelebihan tegangan, sehingga mungkin ada komponen yang mengalami kerusakan karena over panas berlebihan, jadi overload, mungkin seperti itu. Tapi ini juga belum tahu, ini masih analisa, belum saya buka, belum apa-apa kan. Yang jelas tadi saya coba colokkan antara adaptor dan modul, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Saya akan mencoba memeriksa modul ini terlebih dahulu, apakah ada yang konslet atau tidak, ya, untuk memastikan. Cek untuk si LED untuk apa? Untuk sebagai indikator untuk menyala, untuk mendeteksi kehidupan atau ada arus yang masuk kepada modul ini. Oke, setelah mencopot modul controllernya, akan saya cek satu persatu dan mengecek modul ini juga, mencari datasheet IC BL1616. Untuk VCC nya dia harusnya cuma berapa volt, dan IC tidak begitu terlihat. Coba saya cek ya, semoga masih bisa diselamatkan ya, semoga ada keberuntungan. Oke, sekian, nanti disambung lagi. Oh ya, selain itu juga saya akan mencarger ini, baterai ini, mana tahu bisa mengisi kembali. Dicoba saja. Jadi akinya kita jumper atau kita isi dengan adaptor 12 volt. Alhamdulillah sudah meningkat dayanya. Inilah hasil pemasangan setelah aki di charger kurang lebih 5 jam, yang semula tegangannya drop 1,9, sekarang sudah kembali ke 4 volt, tapi ini sensor belum dipasang. Nah, ini sysmin modulnya, ini mum sistemnya, ini interface atau penampilan menggunakan 7 segmen. Kita coba nyalakan. Nah, ya betul, ternyata
akibat tegangan drop timbangan digital tidak berfungsi. Masalah yang kedua adalah konektornya akan kita ganti nanti karena tidak ada yang cocok di sini adaptor 5 voltnya itu ya secara normal. Analisisnya setelah dilihat konektor bawaan atau konektor yang dibelikan oleh pengguna ternyata tidak cocok ya, jadi isi daya dari adaptor tidak mau masuk ke modul karena konektornya tidak sama, jadi plusnya dia tidak menyentuh plusnya, minnya tetap pas di konektornya tetapi plusnya tidak menyentuh. Jadi tadi saya coba untuk merapatkan bagian plusnya, itu kok mau menyentuh sekarang. Jadi kita cukup ini di bagian dalam ini ada 2 bidang atau 2 sisi, kita rapatkan menggunakan jarum atau ujung probe multi supaya bisa menyentuh. Dan ketika dicek ini si plusnya di tegangan plus mau bersentuhan dengan daerah plusnya. Nah, terlihat. Nah, jarum bergerak ya, plus yang hitam min, pas kan yang kuning juga mau bergerak. Nah, jadi kemungkinan sudah tidak ada error di bagian konektornya. Jadi kita nanti akan sambungkan kabel ini menggunakan adaptor CHP 5 volt juga, karena adaptor bawaannya hilang. Kita adaptasi atau kita lakukan perubahan, kita akali dengan menggunakan adaptor HP yang volt tegangannya yang keluar adalah 5 volt dengan 2 ampere atau dayanya 10 watt. Merek ini ya terkenal lah. Itu kita teruskan untuk membuat atau menyambungkan si sensor kepada modul kitnya. Ini langkah pertama menyudur adalah memberikan timah kepada masing-masing kabel untuk memudahkan menyambungkan ke board. Hasil penyolderan sensor pada modul red, green, black, and abu-abu jadi satu. Yang terakhir adalah putih atau white. Itu sangat rapi supaya menghindari konsleting. Nah, coba kita nyalakan dahulu. Setelah ini kita sambungkan ini ke board modulnya. Setelah berhasil menyambungkan sensor dengan modul resminya, ada pergerakan untuk angkanya. Setelah kita pencet si load cell-nya, kita akan menutupnya dan fokus untuk mengerjakan si konektor atau catur daya. Karena katanya kolator boleh bahan karet, boleh bahan kardus atau kertas untuk menghindari korslet dengan di bawahnya. Ini berdekatan. Coba kita nyalakan lagi. Oke, kita pasang dulu. Kita coba dulu charger dengan ini, apakah LED AC nya menyala.
Jadi sebagai indikator bahwa dia sedang di charger, maka alat AC harusnya menyala. Kita prepare dulu ke bagian ini. Kita cek keluaran tegangan dari si charger itu berapa keluarnya. Mesin perkiraan 5 volt. Ya 5 volt kurang. Coba kita masukkan ke sini, akan ada AC menyala. Oh iya, kalau AC menyala ya. Nanti saya tunjukkan lebih dekat. Ketika dicabut akan mati. Ini menyala. Oke, mari kita rapikan kabelnya. Karena setelah mengukur kebutuhan kabel dan mengecek di mesin sudah mau menyalakan lampu isi atau lampu charger, kita potong dan rapikan hasilnya. Permintaan customer sepanjang sekitar 1 meter. Ini penyambungannya, jadi jarak aman biar tidak ada short. Perlihatkan, ini hasil solder. Posisi solderan tidak sejajar ya, ada jarak yang cukup jauh menghindari short. Untuk pengaman, jadi mencegah daripada terjadi error di kemudian hari di bagian ini. Jadilah adaptor. Nah, ini adalah jadi video pengujian, sudah kemungkinan sudah bisa berjalan. Ini kita colokkan dulu untuk mengetes apakah adaptor dapat mencarger. Nah, ini LED AC menyala, berarti ada sumber tegangan, ada tegangan yang masuk ke dalam board dan mencarger lagi. Kemudian kita nyalakan, kalibrasi, kita coba menimbang berat badan ya, cukup oke. Salam jos.